masjid ternoda, nyawa melayang, dan alam menegur. Minangkabau, Sumatera Barat negeri yang dulu berdiri di atas satu kalimat agung, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Namun hari ini, saudaraku, kita menyaksikan rentetan peristiwa yang membuat dada sesak dan hati gemetar ketika masjid rumah Allah bukan lagi hanya dilupakan, tetapi dinodai. Kita mendengar kabar perbuatan maksiat terjadi di toilet masjid, tempat yang seharusnya menjadi pintu bersuci, malah menjadi ruang kemaksiatan, bukan sekadar melanggar adat, tetapi mengoyak kehormatan rumah Allah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya masjid-masjid itu tidak layak untuk sesuatu yang kotor dan sia-sia. HR Muslim, apakah kalian tak ingat dengan tragedi pembunuhan di dalam masjid di Sibolga? Tempat sujud berubah menjadi saksi tumpahnya darah, tempat takbir berubah menjadi jerit kematian. Tidak menunggu lama, Allah membersihkan semua kemaksiatan tersebut dengan bencana alam ironis. Memang nyawa yang tak bersalah pun ikut melayang. Apakah hal itu tak bisa dijadikan pelajaran? Na'udzubillahi min zalik. Kayaknya manusia tak ada lagi rasa takut kepada Allah. Allah berfirman, barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu dari ketakwaan hati. QS Al-Hajj 32. Masjid adalah syiar Allah. Ketika ia tidak lagi diagungkan, ketika ada peruntuk, ketika dosa dilakukan tanpa rasa malu, maka ketenangan akan dicabut perlahan. Dan tak lama setelah itu, alam pun berbicara. Bencana datang, hujan, longsor, banjir. Sebagian orang memaknainya sebagai teguran keras dari langit, sebagian lain menyebutnya peringatan agar manusia kembali sadar. Kita tidak berkata ini pasti hukuman, karena hanya Allah yang maha mengetahui. Namun Al-Quran mengajarkan kita untuk mengambil pelajaran. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian akibat perbuatan mereka, supaya mereka kembali. QSR Room 41. Saudaraku, yang paling mengerikan bukan bencana alam, tetapi bencana moral. Ketika masjid tak lagi dijaga, ketika nyawa dihilangkan di tempat suci, ketika maksiat tak lagi dianggap aib, maka Kabau benar-benar tinggal nama. Minangkabau tidak runtuh karena hujan, tetapi karena diamnya manusia terhadap kemungkaran. Rasulullah bersabda, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. HR Bukhari. Hari ini kita sedang diuji, apakah kita masih punya rasa malu, masih punya keberanian menegur, masih punya tanggung jawab menjaga rumah Allah. Wahai ninik mama, alim ulama, jadi pandai, jangan biarkan masjid hanya megah di bangunan, namun rapuh di penjagaan. Tegakkan amar ma'ruf dengan hikmah, cegah mungkar dengan akhlak dan keberanian. Karena jika manusia tak membersihkan masjid dengan iman, maka alam akan berbicara dengan caranya sendiri. Dan saat itu terjadi, jangan bertanya, kenapa Allah menegur? Tanyalah, mengapa kita terlalu lama diam? Allahu Akbar.